Boleh on cam dulu. Mana nih? Apa kabar hari ini? Baik, Kak. Ini mana Fatan? Fatan nggak bisa on cam kah? Nah, sip. Nggak nyuci motor lagi Fatan. Enggak, ini sore. Telat nanti. Kayak minggu kemarin nggak telat aja. Ini juga Nadine telat terus ya? Udah, biarlah. Kita mulai aja ya. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas HTML dan CSS. Sebelumnya udah tahu nggak? Ada yang pernah denger gitu HTML, CSS? HTML pernah denger sih, Kak. Apa? Yang kamu tahu apa? Pernah denger doang sih, tapi enggak ini. Apa gitu nggak tahu ya? Enggak. Lawrence tahu HTML atau CSS? Pernah denger dua-duanya, Kak. Cuma nggak tahu. Oke, jadi itu salah satu bahasa pemrograman ya. Kita jelasin. Oke, jadi ingat-ingat dulu deh minggu kemarin kayak biasa kita bikin Twine ya minggu kemarin ya cerita di Twine. Terus kayaknya kalau nggak salah Lawrence belum ngumpulin lagi deh Lawrence linknya di soal-soal terakhir tuh. Halo Lawrence, kayaknya kamu belum ngumpulin deh. Oh iya, Kak. Ya jangan lupa ya. Terus kita juga belajar cara bikin di Twine itu bikin bikin paragraf atau hook selanjutnya kan dengan pakai kurung kotak dua itu. Terus cara buat nampilinnya pakai build terus play. Dah, itu sih yang kita pelajarin bikin cerita dari pertemuan sebelumnya di Twine. Nah, selanjutnya kita tujuannya akan buat belajar HTML dan CSS. Jadi, mengenali dulu struktur halaman webnya, terus kita belajar prinsip dasar bahasa HTML dan CSS untuk nanti tujuan akhirnya HTML dan CS-nya itu diterapkan di Twine yang udah kalian bikin. Gitu. Oke, kita kenali dulu bahasa pemrograman. Jadi, kalau kalian tahu bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan program yang akan kita bikin. Jadi, misal programnya ada program web, ada program aplikasi. Nah, itu nanti menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, kita akan berusaha memahami cara program itu berkomunikasi itu gimana. Kayak gitu. Nah, bahasanya itu tentu banyak aturan ya, jadi nggak kayak kalau misal mau menampilkan. Misalkan kalau di Word kan kita mau ngetik sebuah cerpen tuh, misal judulnya kereta api gitu kan, kita ngetik aja langsung kereta api gitu. Tapi ketika kita bikin program, itu nggak sebatas itu, kita masih harus mempelajari cara menampilkannya tuh gimana ya, nggak semata-mata cuma ngetik kereta api gitu aja, nggak. Jadi bahasa pemrograman itu berbeda secara signifikan dari bahasa manusia dalam kepekaannya terhadap kesalahan sintaksisnya. Dan meskipun bahasa pemrograman memiliki konstruksi, aturan, pengecualian, sintaksis, aturan-aturan ini itu serupa dengan aturan-aturan bahasa reguler. Agak mirip lah. Oke,
Em, nah, bahasa pemrograman tuh ada beberapa. Contohnya yang kalau di halaman web itu yang digunakan tuh biasanya HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, perbedaannya apa? Kita fokus ke HTML, CSS aja. Jadi, misal nih ya, kalian kan sering kan buka web di Google tuh ya. Sering nggak? Nah, gini, kita akan belajar bedanya HTML sama CSS. Kita akan belajar dua-duanya nih, HTML sama CSS. Nah, jadi ketika ada sebuah, nih, ada kayak gini nih di web tertentu ya. Dia pakai kayak gini. Nah, HTML itu bikinnya gimana sih? Jadi dia itu bikinnya teksnya, terus gambarnya, sama judulnya. Jadi teks, gambar, sama judul ini dibuat oleh HTML. Sedangkan CSS-nya itu berperannya adalah lebar kartunya berapa ya, terus ukuran teksnya di berapa, terus gambarnya harus di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, jadi HTML itu menyusun struktur webnya, sedangkan CSS itu menyusun stylingnya. Paham kan styling di web, styling biasa yang kita kayak misalnya edit foto gitu-gitu kan pasti ada styling ya. Kayak fotonya ukuran berapa, terus tulisannya warna merah kah atau pakai font kalau di Word kan ada Times New Roman gitu-gitu. Oke, dari ini dulu deh, dari perbedaan HTML sama CSS. Udah paham? Enggak. Oke, sip. Oke, jadi harus bisa bedain HTML buat apanya, CSS itu buat apanya. Nah, JavaScript kita nggak akan bahas karena kita nggak memperdalami JavaScript. Jadi intinya JavaScript itu pastikan di web itu bisa diklik ya. Kalau di web, nah itu penglikan itu tuh apa pakai yang namanya JavaScript. Tapi kan kita udah pakai Twine. Dari Twine itu udah pakai apa ya dari sananya gitu. Jadi kita nggak akan belajar jauh tentang JavaScript. Kita fokus ke HTML dan CSS. Nah, ini contoh lagi nih. Ini ada web apa ya ini ya? Penjualan penjualan ini earphone gini nih pokoknya. Nah, di sini ada tombol masukkan ke keranjang. Nah, kira-kira di sini HTML-nya apa ya? Jadi, HTML-nya itu adalah penulisan ini, tombol tambah ke keranjang ini. Itu hanya HTML-nya. Sedangkan CSS-nya, nah ini, jadi ketika kita cuman HTML aja, sorry, itu tampilannya akan seperti ini. Ini kalau pakai HTML aja nggak pakai CSS ya. Misal kita mau bikin tombol tambahkan ke keranjang tuh bakal ketampilnya cuman kayak gini. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita mau pakai kayak gini, itu harus pakai CSS untuk styling. Nah, jadi nanti ditambahin tuh background color-nya, terus text color-nya, margin-nya, frame-nya. Nah, baru dia bisa bentuk indah kayak gini. Bagus kan, enak dilihat gitu, nggak cuman kayak gini. Gitu. Paham kan ya? Jadi ya, misal pakai HTML tuh cuman strukturnya aja lah gitu, kayak polosan gitu. Sedangkan CSS itu memperindah tampilannya. Gitu. Nah, jadi yang kita pakai nanti di Twine tuh itu. Jadi nanti misal kan di Twine tuh udah ada pilihan satu, pilihan dua tuh. Nanti kita bisa tambahin misal pilihannya diperindah kayak gini kan lebih enak tuh. Nah, terus kita fokus ke HTML dulu. Materi pertamanya. Jadi udah jelas kan ya intinya HTML itu tentang struktur kodenya, struktur aplikasi atau webnya. Nah, di HTML yang perlu diperhatikan itu adalah di setiap webnya itu pasti ada gambar, ya, pasti ada judul, pasti ada paragraf. Dan itu pasti struktur suatu halaman, suatu web tuh pasti ada itu. Pasti ada gambar, judul, sama paragraf. Nah, terus cara kita mengkodenya tuh gimana sih? Nah, ini jangan bingung dulu nih. Jadi kita pakai yang namanya tag, teman-teman nih, tag. Nah, tag ini digunakan untuk berbicara dengan aplikasi atau webnya. Cara kita membuat sebuah web itu harus ada yang namanya tag karena pakai HTML ya. Ini khusus HTML. Nah, tag itu kayak gimana? Jadi, misal kalian sering kan lihat kayak gini nih di web. Misal ketampil jasa, katalog, terus pesan project, terus plus bla bla bla. Nah, itu kodenya di balik ini, di balik web ini, kodenya adalah kayak gini. Jadi, tag itu namanya ini nih, kayak P, button, terus ada B. Nah, itu namanya tag. Nah, di HTML tuh pakai ini. Jadi, buat menampilkan jasa katalog ini
harus pakai tag jasa, terus habis itu tag katalog, tag pasan proyek, tag ini. Nah, terus kita pelajari nih, apa sih kenapa ada P, kenapa ada button, kenapa ada B gitu kan ya. Oke, jadi ada tag pembuka, ada tag penutup, ada isinya. Nih, misal tag pembuka itu menandai awal blok. Isinya itu adalah isi yang akan ditampilkan. Tag penutup itu akhir bloknya. Jadi yang awal itu P, terus akhirnya itu bakal ada stripnya gini. Nah, isinya ini yang akan ditampilkan di webnya. Jadi tag ini nggak akan muncul. Tapi kalau kamu nggak pakai tag, nggak akan muncul tulisannya di web. Gitu. Jadi kita pakai tag untuk menampilkan ini adalah teks. Nah, itu akan ketampil kalau pakai teks, pakai tag ini. Gitu. Jadi isinya itu di antara diapit sama tag pembuka sama tag penutup. Nah, kita pelajarin dulu tag-tag apa aja ini. Jadi yang pertama di suatu HTML itu pasti ada tagnya HTML. Jadi kontennya atau isi webnya itu pasti pertama dan paling akhir itu selalu diawali sama tag HTML, terus tag penutupnya strip HTML. Gitu. Kayak misal nih, di contohnya. Nah, ini. Kelihatan kan ya? Ini ya? Apa masih PPT sersenku? Kelihatan nggak? Oke. Jadi ini, jadi selalu awalnya itu selalu dia pakai HTML gini. Gitu. Nah, terus jadi intinya HTML ini digunakan untuk ya bisa pakai bahasa HTML gitu. Jadi pasti ada yang paling awal pakai tag HTML. Nah, selanjutnya ada tag H1, H2, H3, H4, H5, H6. Nah, itu adalah H untuk judul. Jadi H itu untuk judul ya. Nah, angkanya kayak 1 sampai 6 itu menandakan besar kecilnya eh, hurufnya atau konten di antara apit H-nya ini. Jadi misal H1 itu akan lebih besar. H6 itu nanti makin kecil tuh tulisannya. Nih kan ada H1, H2, H3, H4. Nah, H1 ini kan situs web blog. Tampilannya akan segede ini nih. Tapi ketika dia pakai H2, postingan tentang musim panas, dia akan makin mengecil. Sampai nanti H6 tuh makin kecil gitu. H itu jadi untuk judul ya. Nah, selanjutnya adalah pakai tag P. P ini untuk paragraf. Jadi nanti tampilannya akan ya normal kecil-kecil kayak kita ngetik di Word gitu loh. Jadi kayak P terus nanti tulis kami mengundang kamu untuk berpartisipasi dalam turnamen. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Nanti jangan lupa ditutup pakai tutup tag tutupnya. Gitu. Terus ada juga untuk membuat daftar. Jadi kayak analisis data, pembelajaran mesin, jaringan saraf buatan itu pakai tag uli gitu. Jadi tagnya ul, terus habis itu di dalam tag itu bikin lagi setiap setiap apa ini? Setiap poin itu diapit sama li ini. Jadi analisis data, pembelajaran mesin, jaringan saraf. Nah, tampil kayak gini. Gitu. Oke, itu sih. Dari itu dulu deh, ada yang nggak paham kah? Belajar cara mengkode HTML. Agak kaget ya belajar pengkodean ya? Nggak? Kak, Iya? itu kan yang setelah kita insert teksnya itu Mm-mm. di dalamnya kenapa dikasih garis miring ya? Mana? eh ya Oh contohnya ini. iya ya itu. Iya, jadi untuk menandakan mana yang tag awal, mana yang tag akhir gitu. Jadi Oh itu ini aja. itu pasangannya dia gitu loh. Oke. Jadi kayak Emang selalu kalau gak ada. pakai kenapa? Nggak ketampil dong. Oh, Saya buat apa ya? Emang penanda kalau ini tuh penutup dari teksnya gitu. Awalnya ini, terus penutup teksnya ini. Gitu. Jadi yang belakang selalu dikasih strip gitu ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini biasanya aku pakai ul sih, bukan all ini sih. Kalau aku ya, biasanya pakai yang ul. Aku nggak tahu sih ini emang all atau emang dia salah ketik apa gimana. Tapi biasanya kalau ini ya, itu pakai ul gitu. Jadi ul, terus habis itu li. Jangan lupa all-nya juga selalu ada tutup ya. Jadi setiap kamu mau bikin tag pembuka, itu pasti
bikin dulu tag penutupnya, jangan bikin pembuka habis itu bikin ini tag penutup tuh biasanya lupa tuh nanti kodenya error kan. Jadi biasakan kalau kamu membuat tag pembuka, bikin dulu tag penutupnya. Gitu. Dari sini dulu deh. Udah clear ya? Kenapa nge-lag? Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh ke platform. Dibuka dulu platform masing-masing. Yang kuis HTML. Ya lupa ngambil minum. Udah? Udah. Oke, silahkan dibantu menjawab. Untuk apa HTML digunakan? Au. Hmm, Apa? yang 1 sama 5. Sip. Kayaknya bener ya. Iya, iya. Jadi buat struktur ya intinya. Oke. Nih, nomor 2 tentang pencocokan tag. Oh, Ganti dong, mau Nadim mulu. Soalnya dikit nih. Siapa? Fatan apa Lawrence? Ada penjual lewat. Siapa nih? Yang P paragraf, Kak. Mm-mm. Yang H1 itu judul. Mm-mm. Terus yang OL itu daftar. Mm-mm. Ini berarti daftar item. Ya. Sip, mantap. Sudah siap mengcoding. Oke, ini kenapa gini? Nah, oke, perhatiin lagi share screenku ya. Jadi nomor 3 ini kita bakal bikin nih. Jadi aku jelasin dulu ininya deh. Ini ada tab Laure gimana sih? Reference. Reference ini adalah yang harus kalian bikin. Jadi sesuai sama soalnya. Nah, sesuai dengan contoh. Jadi contoh soalnya itu ada di tab reference. Nah, result ini tab yang akan dihasilkan kode yang udah kalian bikin di sini. Nih, jadi misal nih aku jalanin ya. Nah, ini hasilnya yang udah ada di soal itu kayak gini. Sedangkan kan harus bikin sesuai sama reference. Gitu. Jadi tugas kalian adalah benerin kode ini supaya hasilnya sama kayak reference. Nah, kira-kira nih, dari yang satu dulu nih, ada yang perlu dibenerin nggak? yang bagian terakhir itu kali nggak ditambahin. Apanya? Tag eh, akhirnya ya ini ya? iya, tag akhirnya Ya, nggak ada itu pakai. garis miring. Iya, betul. Sip. Dia pakai garis miring. Tuh, terus yang ini, tag yang kedua. Kira-kira ada yang salah kah? Enggak sih, enggak itu enggak. Mm-mm. Yang terakhir? Yang paragraf ketiga gak ada tag akhir. Iya, kita bikin tag akhirnya strip P.
Gitu. Terus ini untuk run atau jalankan. Udah deh. Terus kalau kalian jangan lupa di ini ya, dipencet yang ini. Gampang kan? Gampang kan? Uh, Tinggal checklist aja. Ya diperbaiki kan? Udah diperbaiki kan? Udah. Udah, checklist. Terus muncul kuning-kuning gak sih? Hmm. Enggak. Iya, muncul. Ya, itu. Yang penting udah di checklist. Oke, next nomor 4 ya. Nah, ini teks yang udah bener nih. Jadi setiap pengkodean tuh sebenarnya emang udah ada teks HTML, terus ada head, ada body gitu. Ya, head ini biasanya nyimpen kayak ini nih, kayak meta gini. Ini udah apa sih? Bawaan dari sana sih. Jadi tentang kayak judul judul filenya tuh biasanya tuh pakai title gini. Nah, kita belajar isinya aja hari ini gitu. Jadi kita bakal nomor 4 ini tambahkan judul, tambahkan paragraf sama tambah daftar. Nah, kira-kira nulisnya harus di dalam ini ya, di dalam tag body ini ya. Nih, teks hijau ini adalah komentar, tulis kode kamu di bawah ini di antara tag body. Nah, sekarang bikin judul. Ada bisa bantu aku gimana? Um, Atau mau ngerjain langsung? Coba sendiri-sendiri. ini judul utamanya bebas. Bebas, judulnya ini loh. Tambahkan Oke. judul utama teks pendek atau nama kamu. Mau coba ngerjain sendiri? Hmm, Atau dibantu dulu? belum paham sih. Oke, aku bantu dulu ya. Kita bikin judul. Sesuai yang tadi, judul pakai tag apa? Judul pakai Pakai apa? pakai H1. Iya, H1. Tutup, langsung bikin penutupnya. Strap H1. Nah, terus tulis deh di tengah-tengah situ. Judulnya kan, sambutan pendek atau nama kamu. Tulis namaku deh. Nah, gitu. Nah, sementara nih, misal ini dulu ya. Kita jalankan, kita tampil kayak gini. Hmm. Jadi tag-tag ini tuh nggak akan muncul, komentar juga nggak akan muncul, teman-teman. Jadi yang muncul yang ada di dalam tag kayak judul, paragraf, foto tadi, gitu. Terus next apa ya? Paragraf. Buat beberapa subheading dan paragraf, atur sebagai bagian-bagian dari halaman. Misalnya subheading tentang saya, diikuti paragraf penjelasan. Jadi kita bikin paragraf pakai tag apa? Pakai P. Eh, sorry kebalik. Oke, tulisannya ngikutin ini ya. Jadi tulisannya tentang saya. Nah, gitu tuh jadi tampilnya. Kalau paragraf tuh kecil tulisannya, nggak kayak judul. Misal kalian pengen tahu ukuran H2 deh, coba-coba aja di platform tuh Oh, bisa jadi tuh. angka itu yang ngatur-ngatur besar teksnya. Iya, tuh makin kecil kan? Biasanya kalau judul emang pakai H1 sih. Gitu. Nah, terakhir ini buat daftar. Jadi, gunakan tag untuk membuat daftar, ceritakan kepada kami tentang kemampuan digital kamu. Misalnya, ini udah dikasih saran sih teksnya. Jadi, aku bisa membuat prestasi dan aku paham HTML. Kira-kira buat daftar gimana? Pakai tag apa? Lupa ya? Ini ya.
Jadi kita pakai tag dulu ul gitu. Terus langsung bikin tutupnya, jangan lupa. Nah, habis itu ke tengah lagi, di enter. Nah, terus kan dia langsung ke sini nih. Nah, kamu bikin tag li-nya. Nah, gitu. Paham cara bikinnya? Coba dulu deh. Jadi habis bikin ul, terus nanti enter, dia otomatis ke situ tuh kursornya. Habis itu bikin li-nya. Bisa kan ya? Bisa? Bisa, Lawrence? Bisa, Kak. Oke, nah terus teksnya di dalam li-nya itu ditampilkan ini. Enter lagi, bikin li lagi. Aku paham HTML. Dah. Tuh, hasilnya kayak gitu. Terus jangan lupa dicentang-centang-centang. Gimana? Ada pertanyaan nggak pas ngerjain? Biasanya pas ngerjain tuh biasanya baru muncul tuh pertanyaannya. Kalau pas selesai materi doang biasanya belum paham banget. Udah? Udah, Kak. Oke. Ini tadi kan udah belajar tentang H1, terus P, ya kan? Nah, ini contoh misal kita mau nambahin gambar. Jadi pakai tagnya IMG. Jadi IMG, terus bedanya IMG ini nggak butuh tag penutup IMG gitu. Jadi dia pakai IMG, terus tinggal ditutup pakai di sini di akhirnya, terus link dari gambarnya. Gitu. Jadi SRC itu link search gitu maksudnya. Jadi SRC sama dengan pakai petik terus nama linknya, linknya.
Itu kalau IMG atau gambar ya. Jadi image atau gambar tuh pakai IMG. Nah, sedangkan kalau misal ini pakai link gitu. Misal link yang bisa dipencet gitu loh, yang bisa diklik. Nah, itu pakai A. Jadi A tetap pakai tag penutup A. Terus di dalam A-nya itu, di dalam tag depannya itu linknya, sedangkan di antara tag A dan tag penutupnya itu katanya. Jadi pelajari lebih lanjut tentang game ini. Nah, ketika diklik pelajari tentang lebih lanjut tentang game ini, itu akan klik ke link yang udah dimasukkan di tag pembuka A ini. Itu kita coba kali ya. Kok di sini sih? Salingnya apa ya? H href. Dia pakai href sama dengan saling ppt ini deh. Nah, ini. Jadi di dalam tag pembuka dan tag penutup dia pakai kata apa? Terus di dalam tag pembukanya itu pakai href sama dengan petik, baru dimasukkan di dalam petiknya itu linknya. Nanti link ini akan bisa keklik tuh ke link yang udah di sini nih. Tuh, terus kalau foto juga sama, jadi bedanya dia pakai image atau IMG tanpa tag penutup IMG-nya. Jadi stripnya itu cuman dia bikin tag pembuka aja, terus stripnya di akhir. Terus buat linknya pakai src sama dengan petik gitu. Itu aja sih kalau HTML. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Udah paham? Ya, Kak. Sip, pinter emang. Kita istirahat dulu ya. Nanti bahas yang CSS, lanjut ke CSS. Istirahat sampai 9.50.
Halo. Nah nih, udah balik belum? Halo Lawrence, halo Nadim. Lah, lah. Oke, udah balik tuh. Kita lanjut ke CSS ya teman-teman. Duh, nggak bisa. Oke, tadi kan udah HTML tentang strukturnya, kita belajar CSS tentang stylingnya. Oke, jadi misal kita pakai kayak tadi, pakai HTML aja, judul pakai H1, Back to the Forest, itu kan bakal tampilannya kayak gini ya. Biasa dia tapi gede karena dia judul. Dia pakai H1, jadi kayak gini tampilannya. Sedangkan kalau kita misal mau pakai CSS, itu nanti bentuknya adalah file baru, file CSS baru. Terus caranya itu pakai ini. Jadi misal mau styling Back to the Forest judulnya ini, itu dipanggil atau diketik tag-nya. Jadi kan Back to the Forest ini kan pakai tag H1. Dia tulis H1 terus pakai kurung apa ini ya? Kurung kurawal bukan di sini? Ya nggak, kalian nyebutnya kurung apa nih? Kurung kurawal ya? Jujur nggak tahu sih. Bukan di matematika ada ya? Kayak kurung kurawal deh kalau nggak salah. Ya dah, kurung itu lah pokoknya ada nih kurung di keyboard kalian tuh, di atasnya kurung kotak biasanya. Nah, kalian pakai kurung ini, terus, nah, ini mau misal, kan ada banyak ya, ini namanya yang akan diatur. Jadi misal mau diatur fontnya, tulisannya mau diubah ke font beautiful gitu kan. Nah, nanti setelah dipanggil tag-nya, terus pakai kurung ini, nanti enter, terus kalian ngetik font titik 2, beautiful, terus pakai titik koma. Jadi setiap bikin format gitu selalu bikin titik koma di akhir. Terus misal mau diubah colornya ke orange, itu pakai juga titik koma. Gitu. Nih, jadi nanti perpaduan antara HTML dan CSS itu hasilnya kayak gini. Nah, ini misal font family-nya pakai Arial, terus atau pakai sans serif. Terus ini colornya orange. Jadi tertampil kayak gini. Jadi si CSS itu pasti ada properti itu yang ini sama nilainya. Jadi properti itu yang kayak fontnya atau colornya atau background color atau ukuran teksnya itu juga bisa. Terus nilainya itu adalah apa dari propertinya. Gitu. Oke, nah kita belajar tentang jadi properti apa aja yang bisa dibuat di CSS. Itu sebenarnya ada banyak ya, kita pelajarin di sini yang font family. Jadi ada Arial, ada Courier New, ada Times New Roman. Terus buat color text-nya itu ada 3 jenis atau 3 cara. Jadi ada yang pertama pakai langsung warna kayak tadi. Jadi pakai ini, jadi pakai color langsung orange. Bisa juga biasanya programmer itu pakai RGB atau pakai hex. Jadi kan warna itu beragam banget kan ya, nggak mungkin cuman orange, green, blue, pink gitu. Jadi banyak, biasanya orang tuh pakai hex atau RGB ini sih. Tapi kalau kalian pemula masih biasanya warnanya masih red atau udah hexnya udah ada ketentuan biasanya di soal nanti tuh. Terus ada text align atau posisi horizontal text. Jadi bisa ada di center, bisa ada di left, bisa ada di right. Terus buat font stylenya itu italic buat miringin teksnya. Ada juga font size, itu buat ukuran, jadi ukurannya selalu dalam pixel, misalnya kayak 100 px gitu. Terus background color juga warna belakang teksnya. Sama kayak warna, jadi bisa pakai RGB, hex atau warna langsung. Nah, ini contoh-contohnya tagnya. Jadi misal kan di struktur HTML yang udah tadi kita buat kan ada H1, ada P, ada ul atau li itu ya. Nah, itu langsung aja dipanggil di satu file CSS yang sama. Jadi H1, terus nanti apa aja stylingnya,
Jangan lupa titik koma, terus nanti bikin lagi di enter, pakai buat yang P stylingnya apa, terus bikin lagi buat yang ul atau li stylingnya apa. Gitu. Jadi bentuknya file CSS tuh kayak gini. Udah, dari situ ada yang mau ditanyakan tentang CSS? Kalau belum ngerjain, belum ada pertanyaan gak sih? Oke, dibuka yang tugas CSS yang apa sih? Kuis CSS ya? Ya. Oke. Untuk apa CSS digunakan? Jawabannya yang mana? Lebih dari satu. Untuk mengubah properti teks, untuk mengatur gaya dan tampilan seluruh halaman. Udah. Sip. Lanjut ke yang kedua. Sama nih nyocokin properti sama deskripsinya. Color apa, font size apa, font family apa. Kenapa tidak ada yang berbicara? Kalian langsung ngerjain tah? Iya, kayaknya sambil ngerjain. Oke. Udah semua nomor 2. Coba sambil share screen deh ngerjainnya. Langsung nomor 3 kan kalian udah semua kan nomor 2. Udah kak? Oke, coba share screen.
Kalau butuh bantuan bilang ya. Kalau yang tugas 2 udah selesai bisa lanjut ke tugas 3. Kak, Ya, yang nomor 4 nggak ada contohnya ya, Kak? nomor 4. Oh, Iya. maksudnya CSS-nya kosong ya? Iya, Iya, berarti kamu harus bikin CSS-nya dari awal. nggak ada contohnya ya? Contohnya kayak soal sebelumnya tuh. CSS-nya kayak gitu.
Jadi nanti kamu ganti-ganti aja sesuai yang kamu mau. Bebas maksudnya. Gak ada perintah harus CSS-nya gimana. Ya kan, gak ada perintah kan di situ? Kalau nggak salah ya, Benar, ntar. Kak. Ya, tuh. Jadi kamu sempurnakan sesuai kamu aja. Jadi tambahkan informasi yang dirimu di HTML. Terus gunakan CSS untuk menambahkan warna dan mengaturnya. Jadi nggak ada ketentuan mau CSS-nya mau warna gimana-gimana, bebas. HTML-nya udah ada itu kan. Itu kan kayak hobi satu, itu kamu ganti aja ke hobi kamu apa, misal berenang, apa kayak gitu. Yang deskripsi lebih detail tentang minat dan tujuan kamu, itu maksudnya gimana, Kak? Oh iya, buat satu aja kalimat kayak misal minatku di apa gitu, bebas. Oh, Kalau mau ganti warna tadi apa tulisnya? Color. Color. Color titik dua, terus mau ganti warna apa? Tuh. Hmm.
Fatan sama Lawrence butuh bantuan kah nomor 4? Enggak kan nih udah mau selesai. Oke. Lanjut tugas 3, Fatan. Kak, Ya? mau nanya yang tugas 3 ini, Mm-mm. em, ini biar teksnya di tengah gimana ya? Oh, itu yang pakai ini. Wait, nih aku jelasin lagi. Text align. Teks align. Iya, nih, saya screen. Nah, ini pakai text align terus nanti di center. Text align titik dua terus pakai center gitu. Teks. Oh, oke oke. Oke. Bisa?
Bisa Nadim. Nah, subtitle itu dihitungnya paragraf ya. Pakai H itu. Oh, Pakai pakai H H2 juga, atau tapi lebih H3. kecil. Iya. Nah, kalau paragraf tuh bisa diatur juga gak sih fontnya? Ukurannya maksudnya. Bisa dong. Tinggal tambahin angka juga. Iya. Oke. Oh, enggak, bukan P3, P1 gitu. Di Oh, CSS-nya. oh, oke oke. Pakai font size gitu. Kalau nambah gambar tadi gimana? Pakai IMG. IEMG. Di kalian nggak ada ininya ya? Apa namanya? PPT-nya itu ya? Iya, gak ada. Iya, ini aku share screen. Kalau pakai gambar. Nah, tadi ini. Jadi satu tag aja, tag pembuka doang. Pakai IMG, terus SRC sama dengan kutip. Terus pakai apa ini ya? Garis miring di belakang gitu. Gak usah tag penutup dia.
Aku udah semuanya ya. Udah. Oke, kalau gitu balik lagi ke Zoom. Kita eh, tutup dulu. Oke, ada yang mau simpulin hari ini udah belajar apa aja? Coba, Fatan deh. Hari ini belajar apa aja, Fatan? Belajar apa itu HTML dan CSS, cara menggunakannya. Oke, sip. Udah paham kan ya? Udah Kak. Ya, nanti misal Fatan sama Lawrence waktu ngerjain terus ada pertanyaan boleh tanya aku aja. Oke, minggu depan kita bakal apa ya lupa. Iya, minggu depan bakal ngelanjutin pembuatan webnya pakai HTML, CSS. Tapi minggu depan kita pakai penerapan AI. Jadi sebenarnya bisa aja teman-teman langsung tanya ke AI atau GPT gitu. Tapi kan kalau langsung tanya pasti ada error mungkin yang kalian nanti nggak tahu gitu. Jadi tujuannya pertemuan ini buat mahamin HTML, CSS itu supaya kalian nanti pas tanya ke GPT terus memvalidasi jawabannya itu udah tahu gitu kayak oh ini salah nih, oh ini benar gitu. Jadi tahu mana yang perlu diterapkan dan mana yang enggak. Oke, ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Makasih. Ya, kasih Kak. Oke, makasih Oke. Kak. Betul. Kasih Kak.